Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia Umurjo dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, pengertian basis data, dan tujuan penggunaan basis data. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, teknologi kecepatan dan ketepatan dalam mengolah data serta informasi sangatlah dibutuhkan. Apalagi suatu organisasi yang harus mengikuti perkembangan teknologi di dunia. Maka, untuk menunjang perkembangan tersebut, perlu adanya pengolahan data. Penggunaan program ini sangat membantu dalam proses pengolahan data yang berhubungan dengan penyimpanan dan perencanaan informasi organisasi. Karena pembuatan program ini bertujuan untuk mempermudah suatu organisasi dalam menyajikan data-data. 1. Konsep dasar database. Pengertian basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis artinya markas atau gudang atau tempat berkumpul, sedangkan data adalah suatu objek yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, bunyi, gambar, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah, basis data adalah himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan deskripsinya disimpan secara bersama dan dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Tujuan penggunaan basis data yaitu untuk memberi kemudahan dan kecepatan, memberikan efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan data, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kebersamaan. Perkenalkan, nama saya Ferdian Sinurai. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari IRD, IRS, LRS, dan juga MySQL dan Excel. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah proses hubungan file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dan masing-masing file. IRD juga merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data dan menggambarkannya dengan beberapa notasi dan juga simbol. Di IRD juga terdapat elemen-elemen. Elemen yang pertama adalah entitas. Entitas adalah sesuatu apa saja yang ada di dalam sistem nyata maupun abstrak, di mana data tersimpan dan di mana data tersebut ada. Nah, di dalam entitas ini terdapat 4 jenis nama. Yang pertama ada orang, kedua ada benda, lokasi, dan kejadian. Nah, kejadian ini harus terdapat unsur waktu di dalamnya. Nah, kemudian pada IR diagram entitas ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Yang kedua ada relasi. Relasi adalah hubungan ilmiah yang terjadi di antara entitas. Nah, pada umumnya penghubung ini diberi nama dengan kata-kata kerja dasar, sehingga untuk memudahkan pembacaan relasi. Nah, di IR diagram relasi itu digambarkan dalam bentuk belah ketupat. Yang ketiga ada derajat relasi. Derajat relasi adalah jumlah entitas yang berpartisipasi di dalam satu relasi. Nah, yang keempat ada namanya nilai atribut. Nilai atribut adalah suatu occurrence tertentu dari sebuah atribut di dalam suatu entitas atau relasi. Nah, di dalam atribut ini ada dua jenisnya. Ada dua jenis atribut. Yang pertama, identifier. Ini digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik atau bisa kita kenal sebagai primary key. Yang kedua, ada deskriptor.
ini digunakan untuk menspesifikasi karakteristik dari suatu entitas yang tidak unik. Selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum tuple yang dapat berrelasi antara tuple satu dengan tuple lainnya. Nah, terdapat 3 jenis macam kardinalitas relasi. Yang pertama ada one to one. Ini yang berarti setiap tuple pada entitas A hanya dapat berhubungan bersatu, paling banyak satu, dengan tuple pada entitas B. Dan begitu pula sebaliknya ada one to many atau many to one. Yang pertama bahas one to many, dari satu ke banyak. Yang berarti satu tuple pada entitas A dapat berhubungan banyak dengan tuple pada entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Terus ada many to one atau dari banyak ke satu. Nah, yang berarti setiap tuple pada entitas A dapat berhubungan paling banyak hanya satu tuple pada entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Nah, terusnya ada many to many. Many to many ini yang berarti pada setiap tuple pada entitas A dapat berhubungan dengan banyak tuple pada entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya ada LRS atau Logical Record Structure, adalah representasi dari struktur record pada jumlah tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Nah, di sini juga terdapat kardinalitas. Yang pertama ada one to one. One to one itu satu entitas yang berhubungan paling banyak hanya satu entitas lain. Ada one to many. Satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. Nah, terus kemudian ada many to many. Many to many, beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain, MySQL dan juga Excel. Nah, yang pertama MySQL. SQL ini dapat diartikan sebagai bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional dan struktur-struktur. Sedangkan MySQL ini dalam hal ini menjadi software untuk mengelola dan memanajemen SQL dengan menggunakan metode query atau bahasa khusus ya. Pada dasarnya sih sama saja dengan yang lain ya. Tapi di sini perbedaannya terletak pada pengelolaan database tersebut. Nah, SQL ini tergolong suatu software yang open source ya. Yang open source dan berlisensi GPL atau General Public License. Lisensi GPL ini hanya ditujukan untuk beberapa peraturan tertentu untuk keperluan proyek JNU. Nah, inilah yang menjadi faktor banyaknya pengguna SQL di seluruh dunia. Nah, selain mudah digunakan, Anda juga dapat mengelola data dengan lebih efektif karena menggunakan script atau bahasa tertentu, dan secara otomatis akan menjadi perintah ke sistem. Excel merupakan gabung singkatan ya, dari Apache, MySQL, PHP, Perl. Sedangkan XML di sini adalah sebagai suatu software yang dapat dijalankan di 4 OS, yaitu seperti Windows, macOS, Linux, Solaris. Nah, istilah ini sering disebut dengan cross-platform. Nah, sesuai dengan namanya, software yang satu ini merupakan gabungan beberapa software dengan fungsi yang sama, yaitu untuk menunjang para pembuat web yang menginginkan adanya web server sendiri di PC atau di laptopnya. Nah, software ini juga berlisensi GNU sama seperti MySQL tadi, dan dapat didownload secara gratis mengingat fitur yang dimilikinya, terutama bagi para pembuat web pemula. Nah, software Exam di sini didirikan oleh perusahaan yang bernama Apache Web dengan adanya beberapa tools pemrograman seperti SQL, PHP, Perl yang dimilikinya untuk mengidentifikasikan jika Anda ingin menekuni salah satu atau semuanya, berarti Anda harus memiliki software ini. Nah, maksud dari Apache ini selain mengidentifikasikan nama perusahaannya, juga merupakan suatu software yang menghadirkan web server pada komputer dan Anda layaknya web server sesungguhnya. Nah, fungsi atau kegunaan ini tentunya berhubungan dengan dunia developer web. Nah, sebagai software
cross platform tentunya dimaksudkan agar semua orang dapat menggunakan. Apache adalah software yang juga dikembangkan Apache Friends dengan tujuan untuk membuat web server pribadi sehingga Anda dapat membuat tampilan web secara dinamis. Nah, istilah ini disebut dengan Halo, nama saya Dian Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar IRD dan LRS yang digunakan oleh program kelompok kami. Jadi yang pertama adalah pelanggan, yang kedua pembelian, yang ketiga produk, yang keempat adalah varian. Nah, jadi di sini satu pelanggan bisa melakukan banyak pembelian. Dan di dalam pembelian bisa saja hanya ada satu produk, dan di dalam satu produk itu memiliki banyak varian. Jadi kardinalitas yang kami gunakan adalah one to many, many to one, dan many to many. Jadi saya ulangi sekali lagi, satu pelanggan bisa melakukan banyak pembelian, jadi one to many. Dan di dalam banyak pembelian bisa saja hanya ada satu produk, jadi many to one. Dan di dalam satu produk itu memiliki banyak varian, dan banyak produk memiliki banyak varian, jadi many to many. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya adalah gambar LRS. Nah, di sini ada 4 tabel sama kayak seperti tadi, karena kan cuma ditransisi aja menjadi tabel gitu. Kalau tadi kan berbentuknya diagram, kalau sekarang tabel. Jadi yang pertama adalah tabel pelanggan. Filenya itu ada ID pelanggan, nama, alamat, pekerjaan, dan nomor HP. Jadi di sini primary key-nya itu adalah ID pelanggan karena dia unik, bersifat unik ya kalau primary key itu. Dan ada lagi produk, yaitu isi filenya ID produk, jenis produk, stok, dan harga. Selanjutnya varian. Di dalamnya ada ID varian, tipe, model, warna, dan spesifikasi. Selanjutnya adalah pembelian, yaitu ada ID beli, ID pelanggan, ID produk, ID varian, tanggal beli, dan jumlah beli. Kenapa sih ID pelanggan, ID produk, ID varian dimasukin ke dalam pembelian? Kenapa nggak semuanya aja dimasukin ke dalam pembelian? Karena kalau kita sudah memasukkan ID pelanggan, ID produk, dan ID varian, berarti semuanya tuh sampai file yang lain udah ke bawah otomatis, karena si ID pelanggan, ID produk, dan ID varian ini kan bersifatnya primary key, dia unik. Jadi kalau kita bawa mereka udah bisa ke bawah semuanya file-file yang lain di dalam tabel tersebut. Seperti itu. Dan kenapa sih harus dimasukin ke pembelian? Karena mereka semua itu berhubungan dan berpengaruh terhadap transaksi pembelian ini, seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi, primary key itu berbentuk unik ya, jadi bersifatnya unik. Hanya ada satu di dalam setiap tabel dan bersifat unik. Jadi kayak bersifat unik itu kayak cuma dia yang punya gitu. Kayak ciri khas dari sesuatu tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian penjelasan IRD dan LRS. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenda Zahir Mustazim dari kelas 11 2A 13. Di sini kami akan menjelaskan tema proyek kita, yakni proyek Sorum Honda. Dan kebetulan saya kebagian pembuatan database melalui command prompt atau bisa disebut dengan CMD. Ya, CMD sendiri adalah baris perintah atau penerjemah baris perintah yang dieksekusi ke sistem operasi yang disediakan oleh mikroskop sendiri. Oleh mikroskop OS, oleh mikroskop Windows CI, keluarga sistem operasi Windows NT dan Windows 2000. Pengertian CMD dan langkah-langkah pembuatan database. Command prompt adalah perintah yang sudah disediakan pada perangkat komputer. Perintah ini sama persis dengan perintah pada DOS atau DOS yang disediakan pada Windows sendiri. Perintah DOS sendiri adalah perintah yang dapat dijalankan di dalam sistem operasi DOS.
Dan sistem operasi di OS terdapat dua jenis perintah, yakni perintah internal dan perintah eksternal. Ya, ini tinggal menjelaskan pengertian CMD dan langkah-langkahnya ya. Jika ini diklik, akan kemungkinan langsung ke link ya, karena di sini tidak bisa. Udah saya jelaskan saja di Word. Ya, di Word sendiri tentang pembuatan spesifikasi file, struktur tabel, dan project yang dibuat. Di sini nama database kami yaitu showroom Honda dan jumlah tabelnya 4 tabel. Ini merupakan struktur tabel kita. Di sini ada ID pelanggan, nama pekerjaan, dan nomor HP. Ya, di sini ada tabel pembelian seperti ID beli, ID pelanggan, ID produk, ID varian, tanggal beli, dan jumlah beli. Size-nya juga jangan lupa ya ditulis juga sesuai dengan ukuran kalian lah. Dan ada juga tabel produk, ID produk, jenis produk, stok, dan harga. 4 tabel varian, ID varian, type, model, warna, spesifikasi. Dan sini adalah contoh data tabel pelanggan kami ya. Contoh data tabel pembelian kami dengan ID penjual atau ID pelanggan, ID beli, ID produk, dan ada tabel produk. Di sini contohnya spare part motor ya. Dan di sini adalah tipe motor yang ingin dibeli dengan modelnya dan warna dan spesifikasinya. Ya. Di sini lalu kami akan membuat langkah-langkah pembuatan database pada command prompt melalui MySQL. Yang pertama, buka exam control panel dengan menjalankan pastikan tab MySQL dan Apache dalam kondisi running ya. Seperti ini contohnya. Dan kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik start dan kemudian ke CMD command prompt, klik kanan pada command prompt atau CMD lalu pilih run administrator, klikkan perintah cdc lalu kemudian enter, lalu ketikkan perintah exam mysql bin exp urut p ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau lebih praktis tinggal gini, Windows tinggal run ya, CMD langsung enter saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya, contoh saja. Lalu yang keenam, buat database dengan nama showroom Honda atau dengan sesuai dengan judul tema kalian ya. Dan yang ketujuh adalah aktifkan database showroom Honda kalian. Seperti di sini, itu sudah masuk, ada tulisan MariaDB seperti ini. Kalian klik saja show database PS ya belakangnya. Dan cara mengaktifkan database showroom Hondanya atau sesuai dengan tema kalian tinggal ketik use showroom Honda. Jangan lupa pakai titik 2 ya, itu bukan titik 2, titik koma 2 lebih jelasnya. Dan kemudian membuat database dengan ketentuan yang sudah ada dalam memberikan foreign key ya, kurang lebih seperti di bawah ini ya. Kurang jelas ya, cuman dan langkah-langkahnya dan pengecekan semua tabel yang sudah dibuat. Dan ini langkah-langkah yang ini yang seperti dikasih yang tadi ya, ID tabel, ID pelanggan, harga, integernya, varchar, dan char. Pengecekan semua tabel yang sudah dibuat dengan mengetik show table.
Apakah sudah tertulis di tabel showroom Honda atau sesuai tema? Jika sudah, pengecekan struktur tabel yang sudah dibuat. Di sini kalian tinggal ketik Dex pelanggan, lalu keluar nih tabel seperti ini. Kemudian ditulis lagi Dex produk, dengan dilanjut Dex varian dan Dex pembelian, lalu ke sebelah isikan tabel yang sudah ada ya, seperti insert into pelanggan values dan insert into produk values, insert into varian values. Sesudahnya kalian bisa diketik insert into pembelian values. Dan yang ke-12, pengecekan kembali isi data. Jadi kalian harus dicek kembali isi data kalian yang tadi dibuat. Jangan kalian sudah membuat cuman tapi capek atau tidak save atau hilang. Kita tulis select from pelanggan, nanti keluar tabel seperti ini sesuai dengan ID pelanggan yang PJ ini, dan nama yang mau dibeli, dan alamatnya, dan pekerjaan atau nomor HP-nya. Dan kemudian motornya yang ingin dibeli ya, spare part atau motor kah, atau beli motor ya, Honda. Kita lihat select from produk, ini produk apa yang mau kalian beli, motor kah atau spare part kah. Kemudian select from varian itu jenis apa yang kalian mau beli, tipe seperti Honda Vario, CBR, Revo, dan spesifikasi itu seperti cc nya, mau berapa cc dengan warna. Dan kemudian select from pembelian, PJ produk, ID-nya dan tanggal belinya. Ya, kurang lebih seperti itu cara langkah-langkah membuat database pada exam dan melalui command prompt atau CMD sendiri. Terima kasih. Saya Almira Nuramanda akan menjelaskan bagaimana cara memanipulasi database dalam program ini. Dalam program kami memanipulasi database menggunakan perintah DML, DDL, DCL, dan inner join. Berikut adalah proses memanipulasi database pada MySQL melalui CMD. Yang pertama, tampilkan isi record table produk hanya file jenis produk dan stok, kemudian urutkan secara descending berdasarkan stok. Perintahnya adalah select jenis produk, stock from product order by stock descending . Yang kedua, tampilkan isi record table varian hanya model sport. Perintahnya select from varian where model sama dengan sport . Yang ketiga, tampilkan isi record table pelanggan dengan nama depan awalan huruf F. Perintahnya adalah select from pelanggan where nama like F%. Yang keempat, tampilkan isi record table produk hanya file ID produk dan harga, di mana harga berada di bawah 18 juta. Perintahnya adalah select ID produk, harga from product where harga kurang dari 18 juta . Yang kelima, tampilkan isi record table varian di mana spesifikasi berada di antara 100 cc sampai dengan 150 cc. Perintahnya adalah select from varian where spesifikasi between 100 cc and 150 cc . Yang keenam, tampilkan 3 isi record teratas dari tabel pelanggan. Perintahnya select from pelanggan limit 3 . Total keseluruhan harga pada tabel produk menggunakan select sum harga from produk . Menampilkan harga paling murah, select min harga from nama tabel. Tampilkan rata-rata keseluruhan harga pada tabel produk. Perintahnya select average harga from produk . Kemudian menampilkan jumlah data pada tabel tertentu. Select count from
nama tabel, titik koma. Tampilkan isi record table produk di mana harga berada di bawah 15 juta dan stok 10. Perintahnya select from produk where harga lebih dari 15 juta dan stok sama dengan 10 titik koma. Menampilkan isi record table pembelian hanya dengan record 1 sampai record 3. Kemudian diurutkan berdasarkan ID beli. Perintahnya select from pembelian order by ID beli limit 3 titik koma. Kemudian menampilkan isi record table dengan varian dengan ID varian kecuali VR003. Perintahnya select from varian where not ID varian sama dengan VR003 titik koma. Selanjutnya, mengubah isi record untuk tabel varian skuter menjadi Matic. Perintahnya update varian set model Matic where model skuter titik koma. Menampilkan isi record baru tabel varian yaitu ID produk PR006, ID varian VR006, tipenya Honda Revo 16, modelnya moped, spesifikasinya 16 cc, dengan perintah insert into varian values kondisi tertentu titik koma. Cara menghapus isi record table varian dengan ID produk PR005. Kemudian tampilkan isi record dari tabel tersebut. Perintahnya adalah delete from product where ID produk sama dengan PR005 titik koma. Kemudian menampilkan isi record kembali menggunakan perintah select from nama tabel titik koma. Menghapus primary key pada tabel pembelian. Kemudian deskripsikan tabel dengan perintah alter table pembelian drop primary key titik koma. Descending pembelian titik koma. Buat file baru pada tabel produk yaitu tahun buat dengan tipe integer dan size 5. Kemudian describe table. Dengan perintah alter table produk add tahun underscore buat integer 5 titik koma. Kemudian deskripsikan produk titik koma. Ubah nama table varian menjadi varian underscore motor. Kemudian show table. Dengan perintah alter table varian rename to varian underscore motor titik koma. Untuk menampilkan table menggunakan perintah show tables titik koma. Beri primary key pada tabel pelanggan dengan nama file ID poll, kemudian deskripsikan table. Menggunakan perintah alter table pembelian add primary key dalam kurung ID beli titik koma. Mengubah nama tabel varian motor menjadi varian. Dengan perintah alter table varian motor rename to varian titik koma. Menghapus file tahun buat pada tabel produk. Dengan perintah alter table produk drop tahun buat titik koma. Kemudian membuat user dengan nama user showroom, passwordnya 12345. Kemudian buat user baru pada localhost dengan nama user pelanggan tanpa password. Tampilkan daftar user pada MySQL. Perintahnya create user underscore showroom at localhost identified by 1234 titik koma. Kemudian create user kembali user underscore pelanggan at localhost titik koma tanpa password. Menampilkan user pada MySQL, select user from mysql.user titik koma. Beri hak akses penuh database showroom Honda kepada user showroom dengan perintah grant all on showroom underscore Honda to user showroom at localhost titik koma. Menghapus user pelanggan, drop user pelanggan at localhost titik koma. Cabut kembali hak akses yang diberikan melalui perintah grant. Revoke all privilege on showroom Honda from user showroom at localhost titik koma. Keluar dari root dengan perintah exit titik koma.
Masuk kembali ke dalam MariaDB menggunakan use showroom. Kemudian tampilkan file tanggal beli, data diambil dari tabel pembelian, nama, data diambil dari tabel pelanggan, ID POL, data diambil dari tabel pelanggan, jumlah beli, data diambil dari tabel pembelian, buat alias total, dalam kurung harga, dikali jumlah beli, gunakan fungsi inner join. Perintahnya, select pembelian, koma tanggal beli, koma pelanggan, titik koma, ngomong apa sih? Dengan perintah select pembelian, titik tanggal beli, koma pelanggan titik nama, koma enter pelanggan titik ID POL, koma pembelian titik jumlah beli, koma dalam kurung produk titik harga dikali pembelian titik jumlah beli. Enter as total, enter from pembelian inner join produk, enter on pembelian titik ID produk sama dengan produk titik ID produk. Enter inner join pelanggan on pembelian titik ID POL sama dengan pelanggan titik ID POL titik koma. Kemudian tampilkan hanya file tanggal beli, data diambil dari tabel pembelian, nama, data diambil dari tabel pelanggan, ID POL, data diambil dari tabel pelanggan, jumlah beli, data diambil dari tabel pembelian, buat alias total, harga dikali jumlah beli, buat alias kembali bonus. Bonus didapat jika jumlah beli lebih dari atau sama dengan 2, yaitu voucher belanja sebanyak 100.000. Gunakan fungsi inner join untuk mendapatkan hasilnya. Perintahnya, select pembelian titik tanggal beli, koma pelanggan titik nama, koma enter pelanggan titik ID POL, koma pembelian titik jumlah beli, koma if pembelian titik jumlah beli lebih dari sama dengan 2, voucher belanja 100.000, no bonus, dalam tutup kurung, as bonus, enter from pembelian inner join produk, enter on pembelian titik ID produk sama dengan produk ID produk, enter inner join pelanggan on pembelian titik ID POL dan pelanggan titik ID POL titik koma. Kesimpulannya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lainnya. Jadi, setelah apa yang dijelaskan oleh kelompok kami menyimpulkan bahwa penggunaan program ini sangatlah membantu dalam proses pengolahan data organisasi. Jadi, dapat lebih mengefisienkan ruang penyimpanan, dikarenakan dapat digunakan secara bersama-sama. Dan menggunakan program ini, maka proses pengolahan data dapat dilakukan lebih cepat, lebih tepat, dan akurat, sehingga tidak memerlukan lagi tulis tangan. Jadi memudahkan juga untuk standarisasi dan penerapan batasan-batasan. Yang terakhir, dengan menggunakan program ini, proses pengolahan data dapat lebih aman karena terpeliharanya keselarasan dan integrasi data. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahan. Semoga bermanfaat untuk yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.